Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal fi jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wal hikam. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Alam Syah, lulusan pasca sarjana UIN Antasari Banjarmasin, prodi ilmu tasawuf. Dalam hal ini saya ikut memeriahkan dalam rangka pertemuan forum direktur pasca sarjana di PTKIN seluruh Indonesia. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang makalah yang asalnya adalah merupakan tesis saya di prodi ilmu tasawuf yang berjudul Pemikiran Tasawuf Kiai Haji Mukhyar Dahri dalam kitab Mursyidul Ibad ila Sabil Ar-Rasyad dan Athar Tasawuf fi Hayatil Muslim. Di latar belakang masalah itu saya kemukakan bahwa di dalam sejarah perkembangan tasawuf ada upaya dari ulama untuk memurnikan tasawuf itu ke arah yang ortodoks. Di antara tokoh yang mencoba memurnikan tasawuf itu adalah yang pasti kalau orang mengkaji tasawuf pasti mengenal tokoh yang satu ini, yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau mempunyai pandangan dan sikapnya yang cukup kritis terhadap tasawuf ini. Beliau mengkritisi bentuk-bentuk penyimpangan dalam tasawuf ini seperti takhayul, khurafat dan bid'ah dan lain sebagainya, serta ajaran filsafat yang menyusup ke dalam paham tasawuf yang berpotensi mengantarkan kepada kekufuran. Kemudian Fazlur Rahman, seorang cendekiawan asal Iran asal Pakistan yang mengajar di Amerika. Beliau menulis buku yang berjudul Islam. Di antara babnya itu ada membahas tentang reformasi sufistik atau yang dikenal dengan sebutan neo-sufisme, yang mencoba menulis tentang tawazun antara syariat dan hakikat. Kemudian di konteks Nusantara juga ada tokoh cendekiawan Profesor Dr. Buya Hamka yang menulis tentang tasawuf modern. Nah, dalam hal ini dalam konteks Kalimantan Selatan juga ada ulama yang ikut andil dalam pembaharuan atau gerakan pembaharuan tasawuf ini. Sebut saja misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Nafis Al-Banjari. Nah, beliau ini, dua orang ini mencoba mentawazunkan antara syariat dan hakikat. Nah, kemudian salah satu yang mengikuti arus pemikiran dua orang ini adalah tokoh yang bernama Kiai Haji Mukhyar Dahri. Beliau adalah ulama dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 3 periode. Nah, beliau ini ada menulis kitab tentang tasawuf. Ada 2 karya, pertama Mursyidul Ibad ila Sabil Ar-Rasyad dan Athar Tasawuf fi Hayatil Muslim. Nah, dua kitab ini cukup eksis di Hulu Sungai Selatan, disampaikan beliau beberapa pengajian dan majelis taklim. Nah, lalu kitab ini juga mempunyai pengaruh di masyarakat karena kitab ini mencoba untuk menentang ajaran-ajaran, aliran-aliran sempalan, aliran-aliran munharifah yang ada di masyarakat. Nah, walaupun beliau ini, Kiai Haji Mukhyar ini adalah tokoh purifikasi, tokoh pemurnian. Nah, yang mana tokoh pemurnian ini cenderung biasanya menolak mentah-mentah terhadap tasawuf.
Akan tetapi ini berbeda dengan Kiai Mukhyar Dahri sebagai pelaku purifikasi justru mengapresiasi dan menerima tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam, walaupun tasawuf yang beliau pilih adalah tasawuf yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, dan menentang tasawuf yang arahnya dianggap menyimpang oleh beliau, yaitu arah tasawuf falsafi seperti Wahdatul Wujud, Al-Ittihad, Al-Hulul, An-Nurul Muhammadi dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap beliau sebagai tasawuf al-mukhti, tasawuf yang menyimpang. Nah, berkenaan hal ini terhadap kajian dua kitab ini, ya, ada dua rumusan masalah yang dipaparkan di sini. Itu pemikiran tasawuf Kiai Mukhyar Dahri dalam kitab Mursyidul Ibad ila Sabil Ar-Rasad dan Asrar Tasawuf fi Hayatil Muslim, ya. Nah, kemudian diteliti juga tentang tipologi tasawuf beliau, ya, apakah akhlaki, apakah amali, atau falsafi, ya. Nah, ini yang ingin diungkapkan dalam penelitian. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian tokoh, ya, studi tokoh, ya. Untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperlukan dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Jadi ini penelitiannya kombinasi, ya, kombinasi. Nah, dalam hal ini temuan dalam penelitian ini adalah pertama, pemikiran tasawuf Kiai Mukhyar Dahri dalam kitab Mursyidul Ibad adalah tentang al-aqabat. Al-aqabat yaitu meliputi taubat, tauhid, zikir, sabar, syukur, tawakal, ridha, dan mahabbah. Nah, ini mirip dengan al-maqamat yang biasa dalam buku-buku tasawuf, ya. Tapi kalau beliau mengistilahkan dengan al-aqabat, ya. Nah, di samping ada perbedaan, ada persamaan. Kalau al-aqabat ini cenderung tidak berurutan, ya, seperti tadi ada taubat, ada tauhid, ya, tidak masuk dalam maqamat. Akan tetapi maqamat ini biasanya cenderung berurutan, fase demi fase, marhalah demi marhalah, ya. Ada taubat, kemudian setelah taubat sabar, setelah sabar wara, setelah wara zuhud, setelah zuhud ridha, setelah ridha mahabbah. Ini berurutan, ini maqamat. Nah, ini berbeda dengan yang ramai diungkapkan oleh para sufi adalah al-maqamat, bukan al-aqabat. Walaupun al-aqabat ada juga diungkapkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, ya, Minhajul Abidin. Nah, ya. Nah, kemudian kalau di dalam kitab Asharut Tasawuf, Kiai Mukhyar Dahri mengungkapkan bahwa tasawuf itu ada tasawuf sahih, ada tasawuf al-mukhti, tasawuf yang benar dan tasawuf yang menyimpang. Ini mirip dengan tipologi tasawuf yang ada tasawuf membagi kepada tasawuf amali, akhlaki, falsafi, ada yang membagi kepada tahalli, dan tajalli. Nah, kemudian corak tasawuf Kiai Mukhyar Dahri dalam kitab Mursyidul Ibad, ya, ini bercorak akhlaki dan amali karena cenderung mengikut kepada seperti Al-Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian corak tasawuf Kiai Mukhyar Dahri dalam Asharut Tasawuf ada neosufisme, ya, yang mementingkan ciri purinitas dan aktivis. Jadi beliau ini dalam kitab beliau ini menyampaikan bahwa misalnya umat Islam ini harus maju, baik dari segi keilmuan, dari segi peradaban, harus maju juga sama dengan orang lain. Harus maju umat Islam, harus aktif, bukan jumud, bukan tidak bekerja, ya, harus aktif. Karena harus tawazun, harus seimbang antara dunia dan akhirat, harus seimbang antara syariat dan hakikat, tidak timpang sebelah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada memeriahkan forum ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Yang saya sampaikan ini jauh dari kesempurnaan. Wallahul muwaffiq ila ma yardahu wa yuhibbuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.